Umumnya imun bertugas untuk melindungi tubuh dari beragam kuman, bakteri, dan juga virus. Namun berbeda hal dengan pasien penderita autoimun, di mana autoimun ini merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru justru malah menyerang sel-sel yang ada di tubuh. Penyakit autoimun bukan hanya satu penyakit saja, tetapi ada beberapa jenis penyakit autoimun yang membawa pengaruh berbeda bagi tubuh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit autoimun, saksikan selanjutnya dalam program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Halo pemirsa, senang sekali saya Citra Hasana masih bisa menyapa pemirsa tentunya dalam program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Tema kali ini akan membahas kenali penyakit autoimun lebih dekat bersama dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. John. Halo dokter, Halo. gimana nih kabarnya dok? Baik, Citra. Dok, saya mau nanya-nanya nih dok tentang penyakit autoimun itu apa sih dok? Penyakit autoimun itu adalah sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh gangguan kekebalan tubuh. Seharusnya kekebalan tubuh itu melindungi kita dari partikel-partikel yang masuk ke dalam tubuh yang di luar komponen tubuh kita sendiri. Partikel itu bisa virus, bisa bakteri, jamur, dan lain-lain. Tetapi pada gangguan autoimun, kekebalan tubuh tadi malah berespon terhadap sel tubuh itu sendiri. Jadi dia menghancurkan sel tubuh itu sendiri gitu. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkannya adalah gejala-gejala yang diakibatkan hancurnya atau lisisnya sel-sel tubuh yang diserang oleh kekebalan tubuh itu sendiri, di mana sel-sel tubuh itu sebetulnya tidak sakit gitu. Kalau untuk penyebabnya nih dok, apa sih dok penyebabnya? Penyebabnya gangguan autoimun ini adalah kombinasi dari gangguan atau bakat genetik yang dicetuskan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungannya bisa iritasi terhadap zat-zat yang berbahaya atau kelelahan yang luar biasa atau istirahatnya kurang. Jadi kombinasi keduanya ya, dari dalam faktor genetik dan dari luar ada faktor lingkungan. Kalau untuk contohnya nih dok, apa aja dok contohnya dok? Contohnya sebetulnya banyak sekali, tetapi yang paling sering yang ada di tengah-tengah kita, yang pasiennya banyak itu datang, itu terutama misalnya lupus, SLE ya, Systemic Lupus Erythematosus, atau rheumatoid arthritis, imun trombositopenic purpura, anemia hemolitik, Sjogren syndrome, atau penyakit autoimun yang menyerang pembuluh darah, itu banyak namanya vaskulitis gitu, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalau untuk gejalanya nih dok, kira-kira gejala penyakit ini apa sih dok? Karena tadi gangguan autoimun itu sekumpulan penyakit, jadi gejalanya tergantung dari gejala penyakit itu sendiri. Tetapi kalau kita ambil benang merahnya dari beberapa penyakit itu ya, biasanya gangguan autoimun itu gejalanya tidak satu gitu. Jadi dia bisa menimbulkan gejala di beberapa organ tubuh, misalnya rambut rontok, bisa nyeri sendi, bisa buang air kecil keruh, bisa pucat, bisa sesak nafas. Jadi hanya beberapa penyakit itu ya yang bisa menimbulkan gejala mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satunya adalah penyakit autoimun ini sendiri. Jadi kalau ada keluhan kita yang rasanya tidak konsisten di satu organ, boleh kita sangkakan itu penyakit autoimun, terutama pada wanita usia muda ya. Kalau untuk dampaknya sendiri nih, kira-kira itu apa sih dok? Kalau dampaknya ya karena dia bisa mengenai semua organ tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya tentu saja itu mengganggu kualitas hidup si penderita. Bahkan kalau mengenai organ vital, misalnya ginjal, pada Systemic Lupus Erythematosus tadi bisa mengenai ginjal, atau rheumatoid arthritis bisa mengenai jantung, ya akhirnya bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan tepat. Gitu. Wow, sungguh menarik sekali tentang autoimun ini ya dok. Dok, saya mau bertanya-tanya lagi, tapi dok ada kalanya kita istirahat sebentar. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Sebetulnya untuk penyakit autoimun tidak ada istilah sembuh total ya, tapi Nah pemirsa terima kasih
Anda masih menyaksikan program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina bersama saya Citra dan Dr. John. Dok, saya mau bertanya-tanya lagi nih dok. Bagaimana sih dok diagnosa penyakit autoimun ini dok? Diagnosa penyakit autoimun ini tergantung memang penyakitnya penyakit apa dulu ya, karena tadi ada beberapa penyakit atau banyak penyakit yang bisa digolongkan terhadap penyakit autoimun ini. Tetapi untuk menegakkan diagnosisnya kita mulai dari gejalanya dulu. Yang seperti yang kita ketahui tadi, gejalanya itu bisa mengenai beberapa organ. Kita lihat penderitanya biasanya datangnya dari usia muda, terutama perempuan. Memang laki-laki bisa terkena, tapi biasanya 6:1 dengan perempuan. Baru gejalanya bisa kita lihat mengenai beberapa organ. Mulai dari muskuloskeletal atau otot, misalnya nyeri sendi, terutama pagi hari. Akhirnya bisa disertai dengan gangguan ginjal, buang air kecilnya keruh, sembab, muka pucat, ya, lebam-lebam, demam, sesak nafas, dan sampai akhirnya bisa diikuti dengan penurunan kesadaran. Nah, nanti setelah gejala-gejala itu kita data, baru kita kira-kira menegakkan diagnosa kerjanya ini apa gitu ya, apa penyakit autoimun yang melatar belakangi gejala tadi, baru dari situ kita lakukan pemeriksaan darah, misalnya pemeriksaan yang spesifik terhadap penyakit autoimun tersebut. Ujung-ujungnya adalah pemeriksaan yang langsung memeriksakan target spesifik dari autoimun tadi. Misalnya ada autoimun yang menyerang dinding selnya itu yang kita periksakan begitu. Jadi nanti penegakan diagnosanya masing-masing penyakit itu memang berbeda-beda, tetapi awalnya kita lihat dulu dari gejala si pasien tersebut. Apakah penyakit ini akan sembuh total dok? Sebetulnya untuk penyakit autoimun tidak ada istilah sembuh total ya, tapi terkendali atau remisi. Terkendali artinya pasien tidak mengalami gejala apapun, walaupun mungkin kadang-kadang harus dengan bantuan obat-obatan yang teratur. Jadi obat-obatnya itu nanti menekan kekebalan tubuh yang salah tadi sehingga tidak mengganggu tubuh si penderitanya. Jadi target kita di sini adalah terkendali. Singkatnya terkendali itu tanpa gejala dengan pengobatan yang minimal. Oke, jadi dok, apakah penyakit autoimun ini akan sering kambuh dan apa penyebab dari kambuhnya penyakit ini dok? Memang karena ini datangnya di usia muda, jadi kadang-kadang yang sulit itu adalah mengedukasi pasien agar disiplin untuk berobat teratur. Jadi kadang-kadang bisa flare atau kambuh jika pasien itu tidak berobat dengan teratur gitu. Misalnya putus-putus obatnya jika keluhannya sudah dirasa membaik, mungkin pasien menghentikan sendiri pengobatannya, jadi gejalanya bisa kembali muncul. Atau pasien sendiri mengalami stres fisik yang luar biasa, misalnya kelelahan atau mengalami tekanan psikologis yang luar biasa, biasanya bisa kambuh kembali gitu. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Apakah penyakit autoimun ini berbahaya nggak sih dok? Ya tentu saja berbahaya ya, karena dia bisa awalnya memang gejalanya ringan seperti rambut rontok atau lebam-lebam, tetapi akhirnya bisa mengancam nyawa. Contohnya dengan adanya perdarahan di otak, misalnya gagal ginjal ataupun gagal jantung. Jadi sebetulnya sangat-sangat berbahaya. Oke, jadi dok, ke organ apa yang biasanya diserang oleh autoimun dan apa sih dok gejalanya itu dok? Organ-organ yang sering diserang oleh penyakit autoimun pertama sendi. Nyeri sendi pada penyakit autoimun ini agak bisa dibedakan dengan nyeri sendi yang lain seperti nyeri sendi akibat gangguan metabolik seperti gout arthritis atau nyeri sendi yang diakibatkan gangguan mekanik seperti osteoartritis ya. Nyeri sendi pada gangguan autoimun ini biasanya dia terjadi pada pagi hari dan mengenai sendi-sendi yang simetris. Sendi yang terkena biasanya lebih dari 6 sendi dan biasanya sendi-sendi kecil. Gejala yang lain awalnya lebam-lebam, itu mungkin karena penekanan dari trombosit, jadi gampang lebam atau gampang pecah pembuluh darahnya. Akhirnya bisa makin lama makin berat gejala itu disertai dengan perdarahan di organ-organ vital. Yang lain selain tadi sendi dan darah bisa juga mengenai, paling sering itu mengenai ginjal. Tanda awalnya sebetulnya buang air kecilnya keruh. Dan kalau dibiarkan muncullah keluhan yang lebih nyata atau lebih berbahaya seperti kaki bengkak, sesak nafas dan muka pucat. Bahkan tidak jarang atau 2% dari gagal ginjal itu atau cuci darah itu disebabkan oleh gangguan autoimun ini sendiri. Oke, jadi untuk komplikasi nih dok, apakah ada komplikasi dari penyakit ini dok? Ada misalnya lupus itu komplikasinya bisa mengenai ginjal, lupus nefritis namanya, bisa juga malah mengenai otak ya.
Rheumatoid arthritis itu komplikasinya bisa mengenai jantung, uh, perdarahan atau gangguan darah itu, gangguan autoimun yang terjadi di darah itu biasanya menyebabkan perdarahan masif, perdarahan di kepala, dan akhirnya ya menyebabkan kematian. Ada komplikasi yang nyata dan berbahaya dari gangguan autoimun ini. Oke, nah dok, selanjutnya saya mau nanya dok, apakah ada faktor resiko dari penyakit autoimun? Tapi dok, kita istirahat sebentar ya dok. Nah pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pencegahan penyakit autoimun ini terutama pada kita yang punya kerentanan genetik, yaitu sebetulnya faktor resikonya dari penyakit autoimun ini adalah gangguan atau kerentanan genetik. Jadi biasanya kalau kita tarik ke atas atau orang tua dari pasien-pasien yang menderita autoimun ini, orang tuanya atau kerabatnya itu memiliki gangguan autoimun juga, walaupun jenisnya tidak harus sama. Contohnya jika seorang pasien mengalami sistemik lupus eritematosus, keluarganya atau ayah ibunya atau kerabat ayah dan ibunya mungkin kalau kita jajaki memiliki penyakit autoimun juga, contohnya anemia hemolitik atau Graves disease. Nah, jadi faktor risikonya adalah kerentanan genetik atau bawaan. Penyakit autoimun ini tidak menular, ya, tidak bisa ditularkan kepada orang sekitarnya dengan cara apapun. Gitu. Ya, faktor genetik bisa menyebabkan penyakit autoimun, tetapi bukan hanya itu saja, harus ada biasanya pencetusnya atau pemberatnya sehingga masalah genetik tadi bermanifestasi dengan gejala. Itu tadi yang faktor lingkungan tadi seperti pola hidup yang tidak sehat, makan yang tidak teratur, istirahat yang kurang, atau terpapar dengan zat iritan berbahaya, contoh merokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang. Wanita memang jauh lebih rentan terkena penyakit autoimun, kira-kira perbandingannya 6:1 untuk keseluruhan penyakit autoimun. Biasanya terjadi pada usia muda, jadi yang imunitasnya masih aktif itu ya memang lebih rentan. Kalau usianya lebih tua, misalnya 60-70 tahun, sangat jarang untuk terjadi penyakit autoimun ini sendiri karena kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun gitu. Untuk pengobatan penyakit autoimun ini, awalnya kita pahami dulu jenis yang mana dia penyakit autoimun ini. Nanti ujungnya akan kita berikan obat penekan kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh tadi yang mengganggu sel-sel itu harus kita kendalikan dan kita tekan. Obat-obat golongan penekan ini namanya imunosupresan. Itu ada beberapa jenis obat yang nanti akan dipilih oleh klinisinya atau dokternya mana yang paling cocok untuk pasien ini. Pencegahan penyakit autoimun ini terutama pada kita yang punya kerentanan genetik, yaitu sebetulnya pola hidup sehat ya. Mulai dari istirahat yang cukup, makan teratur, menghindarkan stres, baik stres fisik atau kerja berlebihan yang dikurangi dengan istirahat yang cukup maupun stres psikologis. Dan hindari terpapar dengan zat-zat yang berbahaya seperti merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan imun tubuh bagi kita semua yang menyaksikan acara ini adalah pola hidup sehat dengan istirahat yang teratur, makan dengan gizi yang seimbang, menghindari kelelahan yang berlebihan, baik kelelahan fisik maupun kelelahan psikis, dan menghindari zat-zat iritan atau polutan yang berbahaya seperti merokok, alkohol, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Nah dok, terima kasih dok atas waktunya, dan buat pemirsa yang ada di rumah,
pola hidup atau pola makan kita harus kita rawat dan harus kita waspadai ya pemirsa, karena itu bakal menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat luar biasa. Nah pemirsa, jangan lupa saksikan program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Terima kasih dok atas waktunya. Sama-sama. Oke dok.